Tadi pagi ceritanya saya baru bangun, entah kenapa terngiang-ngiang dengan topik ini ya. Bagaimana proses sintesis protein, bagaimanakah proses DNA menjadi protein, tubuh kita membuat insulin, tubuh kita membuat enzim dan lain-lain. Langsung bangun, langsung membuat PowerPoint, tambahkan animasi, jadilah video ini. Jadi topiknya di sini adalah sintesis protein. Bagaimanakah prosesnya dari DNA menjadi protein ya. Saya awali dari ini, dari tempat terjadinya. Secara umum tempat terjadinya adalah di dalam sel. Kita ketahui ada dua tipe sel, yaitu sel eukariotik dan sel bakterial atau sel prokariotik. Kalau kita yang ini, yang eukariotik artinya sel yang sudah punya selaput inti seperti ini. Ada bungkus intinya jelas. Tapi di bakteri, sel prokariotik tidak punya selaput inti seperti ini, sehingga isi intinya itu bercampur di dalam sitoplasma langsung seperti ini. Nah, perbedaannya sekarang adalah kalau sintesis protein di tubuh kita, di sel tubuh kita, di sel eukariotik, itu terbagi dua tahapannya. Tahapan transkripsi secara umum itu ada di dalam inti sel ya. Sedangkan translasinya itu ada di sitoplasma. Sedangkan di sini di bakteri sel prokariotik, transkripsi dan translasinya itu berlangsung simultan bersamaan di sitoplasmanya ya. Atau kita langsung saja lihat animasinya biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses sintesis protein pada sel prokariotik, ini sel bakteri ini ya. Nah, ini yang pertama pembentukan mRNA, nanti kita bahas di topik-topik berikutnya, di slide-slide berikutnya. Ini prosesnya seperti ini. Jadi pembuatan mRNA langsung simultan bersamaan dengan proses pembentukan protein dari bantuan ribosom dan lain-lain. Ini terjadi di sitoplasma ini ya. Ini DNA-nya. Oke, ini yang prokaryotik sel. Sedangkan di sel tubuh kita, sel eukaryotik bersama dengan makhluk hidup yang lainnya yang eukaryotik juga. Yang pertama, proses transkripsi pembentukan mRNA itu terjadi di inti sel ya ini ya. Ya, inti sel. Kemudian calon mRNA-nya diolah menjadi mRNA yang jadi. Kemudian mRNA-nya dibawa keluar inti ke sitoplasma. Disinilah terjadi proses translasi untuk membentuk protein. Nah, ini protein nih yang ungu ini. Ya, cikal bakal dari hormon, dari enzim dan lain-lain ini dia. Nah, ini perbedaan umumnya ya, di mana tempat terjadinya proses itu. Di bakteri tadi di sitoplasmanya secara simultan seperti ini. Ya, sedangkan di sel tubuh eukariotik, sel tubuh kita itu ada pembagian region. Transkripsinya terjadi di inti sel di sini. Kemudian translasinya lanjutan prosesnya terjadi di sitoplasma, dibawa keluar dulu, bawa keluar, di sini diolah. Selesai. Ini proteinnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai lagi ya dari gambaran umumnya seperti ini. Mengenai tempat tadi sudah kita lihat tempatnya dari dua sel tadi, sel eukariotik dan prokariotik. Sekarang gambaran umumnya yang penting di sini adalah seperti ini. Jadi proses sintesis protein dimulai dari DNA, proses transkripsi, kemudian proses translasi. Selesai. Nah, kita awali sekarang dari proses transkripsinya. Kita ketahui DNA ini adalah untaian ganda ya, yang terbelintir, helix, double helix seperti ini untaiannya. Ya, ini adalah DNA yang mengandung gen-gen tertentu, gen 1, gen 2, gen 3 yang mengontrol pembentukan misalkan enzim A, enzim B, hormon A, hormon B, pembentukan protein lain yang
mengatur perkembangan tubuh kita. Nah, kalau kita ambil ya untaian ini sebagian ini seperti ini misalkan. Nah, dari DNA inilah sekarang akan dibuatkan mRNA ini. M itu messenger RNA dari DNA. Nah, perhatikan sekarang DNA ini adalah untaian ganda, sedangkan mRNA ini adalah untaian tunggal. Yang mereka sama-sama berisi adalah ini. Mereka sama-sama berisi pasangan basa ini. Ada 4 jenis basa, ya. Jadi ada 2 pasang yang selalu berpasangan, AT dan GC. Kalau saya menghafalnya dengan AT GC ya. Jadi adenin berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Itu kalau yang di DNA ya, pasangan basanya namanya. Sedangkan di mRNA pasangan basanya itu berbeda sedikit. Di mRNA, di RNA ini tidak ada timin ya. Tidak ada timin. Sehingga timin ini diganti dengan U sekarang, urasil. Jadi pasangannya ya AU GC jadinya, karena nggak ada timin. Timin ini diganti dengan urasil. Oke, itu dulu dari pasangan basanya yang menjadi anak tangga dari DNA tersebut. Pasangannya selalu ATGC, sedangkan di mRNA atau RNA secara umumnya T-nya diganti dengan urasil. Ya, berbeda sedikit karena ada urasilnya yang mengganti. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya membuat mRNA dari DNA ini pada proses transkripsi? Perhatikan di sini ya. Dalam DNA ini ada yang disebut dengan DNA template. Ya. Nah, DNA template inilah yang akan dibuatkan pasangannya untuk menjadi mRNA. Berarti logikanya, kalau ini template-nya, berarti mRNA-nya adalah kopian dari ini yang di bawah ini. Tetapi T-nya itu sekarang sudah diganti dengan urasil. Perhatikan sekarang. TGG menjadi UGG. TTT menjadi UUU karena T ini diganti dengan urasil. GGC tetap GGC, TCA menjadi UCA. Nah, ini proses dari pembentukan mRNA. Kalau ada pertanyaan misalkan sebuah untaian DNA ya yang menjadi template adalah memiliki basa seperti ini, ACC sampai T ini. Bagaimanakah urutan basa dari mRNA-nya? Jawabannya adalah kita cari pasangan dari basa ini, yaitu ini dia pasangannya, tinggal diganti T-nya dengan U. Inilah dia. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Bagaimana cara DNA itu ditranskripsi menjadi mRNA, yaitu melalui pasangan dari untaian yang disebut dengan template. Hanya saja pasangan basanya itu sekarang timinnya diganti dengan urasil. Nah, ini dia. DNA-nya 2 untaian, 1, 2, sedangkan mRNA-nya hanya 1 untaian seperti ini. Untaian tunggal. Nah, sekarang setelah transkripsi dibentuklah mRNA ini, yang khas, yang spesial di mRNA ini apa? Sehingga mereka disebut messenger RNA. Yang khas mereka adalah pada basanya kembali, ya. 3 couple basanya ini menentukan asam amino apa yang akan dibentuk, asam amino apa yang akan ditambahkan, asam amino apa yang akan dibawa, yang ujung-ujungnya nanti untuk membentuk protein. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kode dari basa UGG itu menandakan akan
terbawanya atau terbentuknya asam amino triptofan. Kemudian selanjutnya kembali pembacaan basa 33 ini UUU itu akan membawa asam amino fenilalanin. Kemudian kita lihat kembali basa GGC itu akan membawa kode untuk penambahan asam amino glisin dan selanjutnya. Nah, seperti kita ketahui, protein merupakan polipeptida yang berasal dari monopeptidanya yang disebut dengan asam amino. Inilah dia. Triptofan, fenilalanin, glisin menjadi sebuah protein yang sesuai urutannya, misalkan untuk membuat hormon apa, atau untuk membuat enzim apa, atau untuk membuat protein apa. Nah, ini caranya. Nah, penterjemahan dari kode-kode ini ya membentuk protein gabungan asam amino seperti ini itu dilakukan pada proses yang disebut dengan translasi. Nah, ketiga basa nitrogen ini yang dibawa oleh mRNA, ketiga-tiganya yang membawa kode untuk beberapa asam amino itu disebut dengan kodon. Kodon namanya. Ya. Nah, sudah dipetakan kodon ini, misalkan UGG itu membawa apa, UU itu akan membawa asam amino apa, sudah dipetakan menjadi tabel seperti ini. Ini adalah basa pertama, ini yang kedua, ini yang ketiganya. Kalau kodon tadi misalkan dia membawa basa UU misalkan seperti ini, basa pertamanya U, keduanya U, ketiganya U menjadi UU, maka dia akan membawa asam amino fenilalanin. Misalkan di sini UAU misalkan di sini. Yang pertama U, yang keduanya A, yang ketiganya U, maka asam amino yang akan dibawa adalah tirosin. Nah, itu selanjutnya sama seperti itu proses pembacaannya. Dari sini C, misalkan di sini CCU misalkan ini dia CCU di sini berarti membawa asam amino prolin. Nah, yang khas sekarang di sini ada kodon ya, gabungan tiga basa nitrogen tadi yang berfungsi untuk kode start. Kode start dari proses translasi pembentukan protein. Ini dia. Kodon AUG, ini kode start. Kalau sudah ketemu AUG ini pasti sudah dimulai translasinya, dimulai sintesis proteinnya. Kemudian kode stopnya ini. Kalau sudah ada kodon gabungan tiga-tiga tadi UAA, UAG dan UGA itu prosesnya di stop. Ya, nanti kita lihat animasinya di belakang ada. Stop sampai di sana karena sudah lengkap gabungan dari asam aminonya untuk membuat protein tertentu. Nah, ini yang kadang-kadang muncul di soal kodon dari startnya proses translasi sintesis protein adalah apa? AUG misalkan. Kemudian kode stop untuk proses sintesis protein adalah kodon dengan urutan basa UAA, UAG dan UGA. Nah, ini sudah dipetakan oleh para ilmuwan bagaimana kodon itu akan ditranslasi, diterjemahkan untuk membawa asam amino tertentu untuk digabungkan, itu prosesnya. Nah, sampai di sini kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang ini yang penting lagi ini. Ya. Proses dari translasi sintesis protein dari pesan-pesan kode yang dibawa oleh mRNA itu tidak lepas dari bantuan yang disebut dengan tRNA. Ini dia. Ini bagan 2 dimensinya, ini bagan 3 dimensinya nih. Ya. Ini tidak lain adalah RNA juga, satu untaian, tapi mereka melipat-lipat seperti ini. Ya, ini satu untaian ini RNA, disebut dengan tRNA atau transfer RNA. Fungsinya apa? Fungsinya? Nah, tRNA inilah yang sebenarnya akan membawa asam amino apa yang dipesan oleh mRNA berdasarkan
kode-kode yang cocok. Ya, kita perhatikan kembali di sini ada kodon CUU. Ya, kodon CUU itu akan bersesuaian dengan basa-basa DNA dari tRNA yang disebut dengan antikodon. Rumusnya sama seperti tadi, GC-AU, AU-GC. Ya, kalau G berpasangan dengan C, kalau A berpasangan dengan U, atau sebaliknya U berpasangan dengan A, U berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G. Nah, tRNA inilah yang membawa asam amino yang pas sesuai dengan pesanan dari si mRNA. Sehingga jangan keliru nanti pembacaan kode, ya, kode yang bagaimana untuk membuat atau untuk membawa asam amino tetap adalah kode yang dibawa oleh kodon CUU. Kita perhatikan sekarang, CUU itu akan menarik tRNA yang membawa asam amino leusin. Coba kita cek sekarang, CUU betulkah leusin? Pertama C, yang kedua U, yang ketiga U, berarti ini dia CUU di sini. Ya, betul, leusin ya yang dibawa. Jadi kode kodon itu, kode dari penentuan asam amino apa yang dibawa adalah kode yang dibawa oleh mRNA ini. Ya, kodon dari CUU, bukan GAA. Kalau GAA salah. Kalau GAA, kalau kita perhatikan apa yang dibawa, G ini, GA ini, GAA. Ini dia. Berarti glutamat, salah jawabannya. Ya. Kalau kalian misalkan justru membaca ini yang sebagai pembawa protein, salah, GAA. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, kalau misalkan ada tRNA, ya, kalau ada tRNA yang membawa asam amino leusin, ya, maka tRNA tersebut akan berdekatan dengan kodon yang bagaimana, itu misalnya pertanyaannya. Ada tRNA membawa leusin, maka dia akan berdekatan dengan kodon yang bagaimana. Nah, kita cari sekarang leusin itu simbolnya bagaimana, kodonnya bagaimana. Kodonnya adalah CUU. Ya, untuk menjawabnya kita kembali ke sini, cari leusin. Ya, tidak hanya CUU leusinnya, CUU di sini tadi, ya, ini leusin, ya. Ternyata CUC juga leusin, CUA juga leusin yang dibawa, CUG juga leusin. Jadi beberapa kodon itu membawa asam amino yang sama. Nah, kalau prolin misalkan dibawa oleh CCU, CCC, CCA, CCG, dan selanjutnya. Nah, itu jawabannya. Jadi kembali saya tekankan, kunci untuk menjawab pertanyaan asam amino apa yang dibawa itu adalah berdasarkan kodon dari CUU di sini, kodon dari si mRNA, bukan si tRNA, bukan kodon ini, antikodon. Ini disebut kodon, ini antikodon. Bukan antikodon ini yang diterjemahkan, tapi ini kodonnya yang dibawa oleh mRNA. Oke, ini dia caranya bagaimana mRNA itu menarik tRNA untuk membawa asam amino yang sesuai pesanan si mRNA, peran dari tRNA. Nah, sekarang di mana proses ini terjadi? Ya, kalau di eukariotik tadi itu terjadi di sitoplasma. Ini dia pembentukan mRNA di sini, transkripsinya di inti sel, kemudian mRNA-nya itu diolah sehingga intronnya itu keluar, ya, cuma eksonnya saja. Ini
intron dari pre-mRNA yang nggak perlu itu dibuang, yang muncul hanyalah eksonnya ini yang jadi, sehingga keluar sekarang siap untuk diterjemahkan oleh si gabungan tRNA tadi, ya, apa yang dia bawa, ditambah dengan bantuan ribosom. Ini dia, ada ribosom unit kecil, ada ribosom unit besar. Oke, jadi mereka berdekatan seperti ini. mRNA, ada ribosom, ada tRNA yang datang membawa asam amino. Nah, proses ini memang rumit kalau dilihat dari gambar. Kita akan langsung menuju ke animasinya biar lebih jelas ini ya, bagaimana proses sebenarnya. Nah, ini adalah proses translasi penerjemahan mRNA, ini mRNA, ini tRNA, ini ribosom subunit 30S-nya. Ya, ini yang kodonnya tadi ya, basa nitrogennya AUG dan lain-lain, ini yang antikodon UAC di sini. Ya, prosesnya seperti ini. mRNA dilekati oleh ribosom unit kecil, datang tRNA membawa asam amino ini, ya, datang ribosom subunit besar, terjadi proses di sana, pelepasan, penggabungan dan lain-lain. Nah, pada proses pelekatan ini di region ribosom terbagi menjadi 3 site ya. Ada site P, ini dia, atau peptidyl site, ini P ini peptidyl. Kemudian ada di sebelahnya A site, A itu adalah amino asid. Kemudian ada E site yaitu exit site keluar artinya ya. Nah, saya sekarang perhatikan prosesnya ya. Kembali di sini kodon akan bersesuaian dengan antikodon, A berpasangan dengan U berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C. AUG, ingat kembali AUG adalah kodon start tadi, kodon mulai. Nah, datang lagi tRNA yang kedua membawa asam amino tertentu ya. Nah, ini prosesnya. Sekarang asam amino pertama dipindahkan ke asam amino yang kedua untuk digabungkan. Ya, ini prosesnya ya. AUG tadi membawa metionin, kemudian GGC membawa asam amino prolin dan lain-lain. Nah, ini prosesnya. Kemudian tergeser ke kiri, exit lepas, tRNA-nya yang pertama sudah lepas, masuk lagi yang baru, persesuaian membawa tirosin ya, asam aminonya. Geser kembali ke site P, kemudian asam aminonya dipindah ke asam amino yang baru. Nah, ini prosesnya. Kemudian lepas lagi, mengambil lagi asam amino yang lain di luar yang ini, kemudian datang lagi. Nah, begitu terus-terusnya, tambahkan terus. Nah, perhatikan sekarang di sini ya, ada kodon stop yaitu UAA. Kalau sudah ini muncul, tidak ada lagi penambahan dari tRNA, sehingga tidak ada yang membawa asam amino baru. Apa yang terjadi setelah ini? Nah, yang terjadi sekarang adalah prosesnya ini sudah selesai, sehingga terbongkar ya, unit penyusunan tadi, ribosomnya keluar, pecah lagi, ini keluar, kemudian mRNA-nya lepas. Nah, inilah sekarang untaian ini yang
akan diolah menjadi protein yang siap pakai, menjadi protein jadi. Mereka akan masuk ke retikulum endoplasma kasar, kemudian diolah di sana, kemudian masuk lagi ke badan Golgi untuk menjadi protein jadi. Misalkan untuk membentuk membran sel, untuk membentuk hormon, untuk membentuk enzim dan lain-lain sesuai keperluan tubuh kita ya, dan tubuh makhluk hidup yang lain, termasuk bakteri juga seperti ini. Cuma bedanya bakteri semuanya terjadi di sitoplasma. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kalau ingin melihat ribosom dan mRNA yang asli, ini dia. Ini adalah citra dari mikroskop elektron ya. Transmisi seperti ini. Ini adalah ribosomnya, kemudian yang di tengah ini adalah untaian mRNA-nya. Jadi ribosom ini mereka bekerja sama di sini ya, makanya bekerja bersama-sama dalam pembentukan proses protein. Tidak satu ribosom di sini, satu unit ribosom, tapi ada beberapa ribosom yang bekerja bersama untuk menghasilkan protein yang banyak ini protein nih, calon protein cikal bakal ini yang nantinya diolah menjadi protein yang diperlukan seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, ukurannya itu dari sini ke sini adalah 0,1 mikrometer ya. Jadi dari sini ke sini berarti ukurannya 0,1 mikrometer. 1 mikrometer adalah 1 meter dibagi 1 juta. Bayangkan kecilnya. 1 mikro ya. Nah, itulah kira-kira bahasan kita pada hari ini ya. Saya tertarik membahas ini mengenai proses pembentukan protein. Oh ya, animasinya itu sumbernya adalah dari Biology Animation McGraw-Hill ya. Jadi saya cantumkan di sini di bawah linknya agar terbebas dari copyright ya. Nanti linknya saya cantumkan di bawah. Nah, itulah akhir dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and goodbye.